ini kita akan membahas terkait bagian akhir dari artikel itu sendiri. Nah, mungkin bisa nih kepada Akan Teteh, jika tidak ada kendala bisa on cam ya Akan Teteh semuanya. Mungkin untuk mengefisienkan waktu bisa dimulai saja. Kepada Ibu Ika dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Naila atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya di pertemuan keempat ini. Sementara yang bergabung masih 25 orang ya, semakin sedikit mungkin masih karena mungkin sedang persiapan Lebaran Idul Adha mungkin mepet-mepet Idul Adha, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan 25 orang ini menunjukkan keseriusan bahwa memang semester 8 atau mungkin di sini ada dari beberapa semester yang serius ingin menerbitkan artikelnya dalam jurnal penelitian gitu ya. Nggak masalah, kita lanjutkan saja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita masih tetap diberikan nikmat sehat, sempat sehingga kita dapat berkumpul di acara training jurnal series ini di pertemuan yang keempat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang masih selalu semangat untuk mengabari saya, berkoordinasi dengan saya, Ibu pertemuan selanjutnya kapan, Ibu pertemuan selanjutnya kapan, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki di pertemuan keempat, jadi nanti tinggal satu kali pertemuan lagi yang saya hormati. Mungkin di sini ada Ketua Hima, Penmas Unsika yang saya hormati, Ketua Pelaksana, dan anggota mungkin, kemudian yang saya cintai, saya mahasiswa-mahasiswi Penmas dari seluruh semester ya, mungkin ada semester 4, 6, dan 8 yang berkeinginan atau memiliki motivasi untuk membuat sebuah artikel yang akan diterbitkan di dalam jurnal penelitian. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Naila bahwa kemarin di pertemuan kita sudah membahas terkait dengan badan artikel gitu ya. Di pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang kepala artikel, ada judul, penulis, korespondensi, abstrak, dan kata kunci. Kemudian di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas tentang badannya, badan artikel jurnal ilmiah, ada pendahuluan, ada bahan, metode, ada hasil riset, ada pembahasan sampai dengan kesimpulan. Di pertemuan keempat ini yang akan kita bahas kali ini adalah ada bagian kaki sebuah artikel jurnal ilmiah, di mana di dalam sebuah kaki artikel jurnal ilmiah terdapat bagian yang namanya ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Mungkin nanti di sini akan saya tambahkan sedikit. Di bagian daftar pustaka, bagaimana cara menuliskan daftar pustaka, Ibu bagaimana caranya menuliskan kutipan, Ibu bagaimana sih kalau etika seorang penulis dalam menulis artikel ilmiah. Nanti mungkin itu beberapa tambahan pengetahuan yang akan saya jelaskan di pertemuan keempat ini. Izin share screen ya untuk menjelaskan terkait dengan bagian kaki artikel jurnal ilmiah. Apakah sudah terlihat di layar share screen saya? Sudah, Ibu. Oke, yang akan kita bahas adalah di bagian 2 terakhir dari sebuah artikel jurnal. Ada ucapan terima kasih dan ada daftar pustaka. Kemarin sudah kita bahas ini ya. Ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada pembahasan sampai dengan simpulan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu karena hari ini adalah hari Jumat dan mungkin juga ada yang sambil berpuasa hari ini. Itu ya, nggak apa-apa, tetap semangat. Di dalam sebuah kaki jurnal, artikel jurnal ilmiah, gitu ya, kemarin sudah sampai simpulan nih. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ibu, apakah di dalam simpulan itu perlu ada saran? Gitu ya. Di sini saya tambahkan, setelah simpulan, Bu, apakah perlu saran sebelum ucapan terima kasih? Jawabannya adalah saran tidak harus selalu ada.
Itu ya. Akan tetapi memang dalam beberapa jurnal itu ada yang mengharuskan ada saran, tetapi dia tidak diberi subjudul. Jadi setelah kesimpulan itu langsung hanya ganti paragraf saja, tidak perlu menuliskan subjudul saran. Gitu. Biasanya itu sangat jarang terjadi. Saran itu ada subjudulnya, itu sangat jarang terjadi. Yang paling sering adalah setelah kesimpulan langsung berganti menjadi paragraf baru dan kemudian di sana diberikan sebuah saran atau beberapa saran itu ya. Akan tetapi di sini catatannya adalah saran tidak selalu harus ada. Yang harus ada adalah simpulannya. Ya, kemarin sudah dijelaskan apa itu simpulan dan bagaimana apa saja isi-isi dari sebuah simpulan. Dan sebuah saran itu dapat dikemukakan apabila ada temuan yang signifikan yang diyakini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang diterapkan. Jadi simpulan itu bukan menunjukkan saran kepada sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya saran itu kan kadang gini, saran untuk orang tua, saran untuk murid, saran untuk mahasiswa, saran untuk pengelola, saran untuk lembaga, saran untuk dinas, saran untuk masyarakat, kan biasanya seperti itu ya. Tapi ini sebetulnya yang namanya esensi saran adalah disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Kemarin itu kan kumpulan itu rumusan masalah tujuan penelitiannya berapa. Kalau rumusan penelitiannya agak, ya berarti tujuannya ada 3, kesimpulannya pun atau simpulannya pun ada 3. Simpulan itu adalah menjawab dari pertanyaan penelitian. Kemudian sarannya pun mengikuti ada berapa rumusan masalah atau tujuannya. Ketika misalnya rumusan masalahnya ada 3, berarti sarannya itu juga harus ada 3. 3 itu apa? 3 itu menyesuaikan dari rumusan masalahnya. Ketika misalnya rumusan pertama itu adalah bagaimana perencanaan, berarti saran yang pertama adalah yang masih lemah berdasarkan hasil penelitian terkait dengan perencanaan program, itu bagian lemahnya ada di mana? Lalu kemudian peneliti memberikan saran terkait dengan perencanaan. Itu yang pertama. Misalnya yang kedua adalah rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pelatihan, tujuan penelitiannya. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan. Sarannya pun harus yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan. Setelah membaca, menganalisis hasil penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan, yang masih kurang itu di sebelah mana dalam proses perencanaan, dalam proses pelaksanaan pelatihan. Itu nanti yang kalian beri saran. Sarannya berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan. Ketika rumusan masalah yang ketiga adalah misalnya terkait dengan evaluasi, ya, ada evaluasi program pelatihan, berarti sarannya adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program pelatihan. Di bagian evaluasi, hasil penelitiannya yang masih kurang itu di bagian mana nih? Di bagian evaluasi itu yang kurang apa? Oleh sebab itu kalian memberikan saran terkait dengan evaluasi. Jadi saran itu alangkah baiknya itu disesuaikan dengan apa tujuan dan rumusan masalahnya. Disesuaikan dengan kesimpulan hasil penelitiannya, karena itu satu kesatuan yang saling berhubung. Kurangnya di bagian mana kemudian diberi saran, bukan saran untuk dinas pendidikan, saran untuk masyarakat, untuk pihak terkait, itu bukan gitu ya. Itu masuknya adalah dalam manfaat penelitian. Kalau dalam sebuah skripsi ada yang namanya manfaat penelitian. Nah, kalau manfaat penelitian itu baru untuk lembaga, untuk pengelola, untuk orang tua, untuk siswa, peserta didik, untuk masyarakat, untuk penulis, itu nanti di bagian manfaat, tidak sama dengan saran. Itu ya, saran adalah berupa bisa juga berupa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kurangnya di bagian mana nih penelitian yang kalian lakukan? Gitu. Oleh karena itu disarankan untuk peneliti selanjutnya meneliti tentang kurangnya yang kurangnya penelitian yang sudah kalian lakukan penelitian itu terkait dengan saran. Akan tetapi temunya tadi adalah titik pentingnya adalah saran tidak harus selalu ada.
itu terkait dengan saran. Saran itu biasanya menyatu dengan simpulan, tidak perlu ada judul subbab baru terkait dengan saran. Selanjutnya, di bagian kaki artikel jurnal ilmiah ada yang namanya ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih Bu, apakah penting Bu? Ucapan terima kasih itu untuk siapa diberikan? Ya, terima kasih itu diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi langsung kepada sebuah riset atau penelitian yang kalian lakukan atau dalam proses pembuatan makalah yang kalian buat. Siapa saja contohnya? Misalnya sponsor dana penelitian. Siapa yang mendanai penelitian Anda? Tapi kalau misalnya orang tua nggak usah ya. Kalau orang tua itu nggak usah, tapi kalau misalnya lembaga, ada lembaga yang mendanai penelitian kalian, itu bisa diucapkan terima kasih. Tapi kalau misalnya dananya menggunakan dana pribadi kalian, itu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Itu ya. Lalu yang kedua adalah orang yang memberikan saran atau bahan. Ini biasanya pembimbing pun bisa diucapkan terima kasih karena beliau sudah membimbing. Atau mungkin yang menyediakan bahan-bahan yang disediakan di dalam proses penelitian kalian, itu bisa diucapkan terima kasih. Lalu yang ketiga adalah misalnya pengecekan bahasa atau jasa olah data. Misalnya kalian meminta tolong kepada jasa pengolahan data. Misalnya kalian skripsinya menggunakan pendekatan kuantitatif yang kalian nggak tahu rumus statistiknya itu seperti apa, kalian nggak tahu penggunaan SPSS itu seperti apa, sehingga kalian itu meminta tolong kepada seseorang untuk mengolahkan atau untuk memproses data kalian di lapangan, atau mungkin yang membantu kalian memasukkan data hasil penelitian kalian ke dalam SPSS, atau mungkin ketika abstrak itu kan kalian menggunakan bahasa Inggris, kalian meminta tolong kepada ahli bahasa atau mungkin teman kalian yang bahasa Inggris, itu bisa diucapkan terima kasih pada bagian ucapan terima kasih di artikel jurnal ilmiah. Selain ada yang sponsor penyandang dananya siapa yang memberikan saran, masukan atau bahan saat kalian melakukan penelitian, siapa yang membantu kalian dalam pengecekan bahasa atau pengukuran atau pengolahan data pada saat kalian selesai melakukan penelitian, itu bisa diucapkan ucapan terima kasih di dalam artikel ilmiah. Balik lagi seperti saran, ucapan terima kasih itu tidak harus ada, walaupun di dalam template penelitian ada atau mengharuskan ucapan terima kasih, tapi ketika kalian tidak akan atau tidak ingin ada yang diucapkan terima kasih, itu boleh dilewati, boleh tidak ada, tidak wajib ada, tapi sebaiknya ada, tapi tidak wajib. Dan ucapan terima kasih itu bisa diucapkan kepada institusi atau kepada perorangan. Tuliskan nama yang benar-benar terlibat dalam proses pelaksanaan penelitian atau penulisan artikel ilmiah kalian. Dan ketika mau mengucapkan terima kasih, kalian diharapkan yang pertama mengkonfirmasi dulu kepada orang yang bersangkutan. Saya tuliskan namanya ya di dalam artikel saya, di dalam ucapan terima kasih. Jadi harus konfirmasi dulu, tidak dalam diam-diam tidak dalam bentuk diam-diam, dan ucapannya tidak boleh berlebihan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang tersayang, misalnya yang tercinta, itu tidak perlu. Ucapan terima kasih biasa saja, tidak perlu yang berlebihan, dan harus konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan untuk namanya dicantumkan di dalam artikel ilmiah yang nanti akan kalian terbitkan. Contohnya dari ucapan terima kasih adalah penulis menyampaikan terima kasih kepada profesor siapa selaku direktur utama penelitian siapa yang telah
berkenan membiayai penelitian ini. Itu ya, kemudian pimpinan dia atas izin penelitiannya, misalnya tempat penelitiannya siapa, itu ya, lalu kemudian profesor siapa yang telah menyunting artikel ini bisa pembimbing kalian juga yang sudah membantu menyunting artikel itu bisa dituliskan di dalam ucapan terima kasih. Ini contoh ucapan terima kasih. Ingat tadi, tidak boleh berlebihan kalimatnya, cukup hanya ucapan terima kasih saja. Itu terkait dengan ucapan terima kasih. Di bagian kaki, selain ucapan terima kasih, ada yang namanya daftar pustaka atau referensi. Ada yang tanya, Ibu, bedakah antara daftar pustaka dan referensi? Jawabannya sama. Ya, daftar pustaka itu bahasa Inggrisnya adalah reference. Kalau di bahasa Indonesia kan referensi, sama antara daftar pustaka dan referensi. Catatannya, jika ingin menulis sebuah daftar pustaka, masukkan semua pustaka yang dirujuk atau yang dikutip dalam tulisan. Diteliti satu persatu. Setelah kalian menulis semua artikel kalian, gitu ya, bagian artikel kalian sisir satu-satu. Kira-kira kalian itu mengutip sumber dari mana saja, sumbernya siapa saja, gitu ya. Satu-satu diteliti menurut Ika, menurut Naila, menurut siapa, itu kalian ambil dari buku kah, dari jurnal kah, dari undang-undang kah, gitu ya. Dari mana saja itu ditulis, dan itu harus ada di dalam daftar pustaka. Kenapa harus ada dalam daftar pustaka? Agar kalian terhindar dari yang namanya plagiasi. Ya, kalau kalian mencantumkan sumbernya dan itu ada di daftar pustaka, itu kalian bebas dari yang namanya plagiasi. Tapi kalau kalian sudah mau menyadur dari jurnal tanpa mencantumkan sumber, tidak ditulis di dalam daftar pustaka, itu nanti kalian bisa terkena kasus plagiasi. Ya, tapi kalau misalnya kalian mencantumkan sumbernya dan ditulis di dalam daftar pustaka, itu nanti insya Allah kalian aman dari yang namanya tindakan plagiasi. Oleh karena itu sangat penting membuat daftar pustaka, dan ini harus detail. Jadi apa-apa yang kalian kutip di dalam entah itu bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya, di bab 4 pun pembahasan hasil penelitian itu kan dihubungkan dengan teori gitu ya. Penelitian-penelitian terdahulu mana yang kalian kutip di dalam artikel kalian, itu semuanya harus tertuliskan dalam daftar pustaka atau referensi. Ya, pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka hanya pustaka yang dirujuk atau yang dikutip dalam tulisan. Kalau misalnya itu tidak dikutip dalam tulisan badan artikel kalian, itu tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka. Apakah daftar pustaka yang ada dalam skripsi kalian sama dengan daftar pustaka yang ada di artikel kalian? Belum tentu. Itu ya, jangan-jangan ada beberapa bagian teori yang ada di dalam skripsi itu tidak ada di dalam artikel. Jadi yang kalian tuliskan di dalam daftar pustakanya artikel kalian, ya yang ada di dalam artikel saja, bukan yang ada di dalam skripsi kalian. Itu ya. Jadi daftar pustaka bisa sama, bisa tidak. Tapi yang jelas pastinya yang namanya artikel ilmiah itu kan rangkuman dari skripsi kalian ya. Biasanya daftar pustakanya lebih sedikit daripada daftar pustaka skripsi kalian. Ya, jadi yang dimasukkan adalah hanya yang dirujuk saja. Kalau yang tidak dirujuk di dalam badan artikel itu ya tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka. Itu ya. Biasanya seorang reviewer artikel jurnal ilmiah itu melihatnya 80% sumber referensi atau daftar pustaka yang kita pakai itu 80% harus dari buku-buku yang usianya tidak lebih dari 10 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya sekarang 2022 berarti maksimal adalah 2012. Ketika dia 2012 ke belakang itu sudah dianggap usang.
Oleh karena itu memang yang namanya jurnal ilmiah itu karena kan selalu diperbaharui ya, selalu berevolusi. Jadi kalau yang penelitian terdahulu kecuali buku-buku babon ya, kalau buku-buku tentang misalnya penelitian kualitatif kuantitatif, buku tentang kayak Paulo Freire, Ivan Illich, pendidikan seumur hidup, itu kan memang susah ya, memang susah, dan itu memang bukunya buku zaman dahulu, itu masih dimaklumi. Oleh karena itu di sini dituliskan 80%, ya kan, berarti masih ada space 20% untuk buku atau rujukan atau jurnal yang boleh lebih dari 10 tahun ke belakang. Akan tetapi 80%-nya itu harus tidak lebih dari 10 tahun ke belakang. Jadi harus 2012 ke sini. Nggak boleh dari 2012 ke belakang. Yang 2012 ke belakang itu ada space sebanyak 20%. Ketika memang itu menghindari buku-buku tadi. Saya sering menyebutnya adalah buku babon. Karena dia memang tidak muncul lagi edisinya, dan itu memang betul-betul satu-satunya buku yang menjadi sesepuh bukunya, itu namanya buku babon. Kalau saya menyebutkan itu masih punya space 20% di dalam daftar pustaka artikel jurnal ilmiah. Itu ya, rujukan primernya harus 80%. Tata penulisannya itu konsisten dan mengikuti panduan template jurnal artikel masing-masing. Tata cara penulisan daftar pustaka itu harus mengacu kepada aturan jurnal yang bersangkutan. Masing-masing jurnal penelitian itu beda-beda gayanya. Karena dalam penulisan daftar pustaka itu ada beberapa gaya. Itu ya, gaya penulisan daftar pustaka, style gaya selingkung itu ada beberapa macam. Di antaranya ada APA style, Harvard style, Vancouver style, IEE style, ISO style gitu ya. Nah, kalian coba dibuka lagi template-nya tuh. Ketika kalian mau memasukkan artikel di dalam jurnal penelitian, dibaca di template-nya di bagian daftar pustaka atau referensi, mereka pakai style yang mana? Apakah tata cara penulisannya menggunakan APA style, Harvard style, Vancouver style, IEE style, atau ISO style, atau yang lain sebagainya? Ini hanya contoh beberapa yang familiar biasanya digunakan oleh jurnal-jurnal penelitian, pendidikan. Biasanya menggunakan kelima tipe ini. Yang paling sering adalah yang APA style, American Psychology. Ya, style. Ini yang pertama nih, apa style itu adalah yang paling sering digunakan oleh jurnal-jurnal pendidikan. Biasanya paling sering apa style, nanti juga saya mungkin yang akan dijelaskan di sini adalah yang apa style. Tapi dilihat lagi, balik lagi gitu ya. Tata cara penulisan daftar pustaka mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Dilihat dia itu harus menggunakan style yang mana dalam proses penulisan daftar pustaka. Ya, dan yang paling sering adalah kelima ini, dan yang paling sering banget dalam jurnal penelitian pendidikan adalah yang apa style. Itu ya, yang apa style itu contohnya saya contohkan nantilah di belakang ya, di belakang bagaimana caranya menulis daftar pustaka. Yang namanya daftar pustaka saya jelaskan sekali lagi, ada masing-masing style yang harus dipenuhi sesuai dengan template jurnalnya masing-masing. Itu terkait dengan daftar pustaka. Setelah kalian membuat daftar pustaka, gitu ya, kembali lagi kemarin. Kalau misalnya kemarin kan ada pertanyaan, Ibu bagaimana cara menilai apakah artikel saya ini sudah sesuai atau belum di bagian metode penelitian. Nah, sekarang pertanyaannya di pertemuan keempat ini adalah, Ibu bagaimana caranya mengetahui bahwa penulisan daftar pustaka yang sudah saya buat dalam artikel ilmiah yang saya rancang itu apakah sudah sesuai atau belum? Coba tanyakan beberapa pertanyaan ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah buat daftar pustaka nih, sudah selesai, kalian sudah bikin daftar pustaka yang mau kalian submit,
gitu ya artikelnya. Coba tanyakan, apakah cara pengajuan dalam teksnya itu sudah konsisten? Jadi semuanya itu apakah sudah konsisten antara dari daftar pustaka yang pertama sampai dengan yang terakhir, apakah tata caranya sudah sesuai atau belum? Ketika misalnya menggunakan apa style, berarti yang pertama nama pengarang, tahun, judul buku, ya setelah itu kota terbit, baru penerbit. Apakah semuanya sudah seperti itu? Ketika menggunakan kutipan jurnal ilmiah, gitu ya, apakah sudah sesuai urutannya, misalnya pengarang, tahun, judul jurnal, lalu volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, apakah itu semuanya sudah konsisten? Coba dicek lagi. Gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah daftar pustaka telah berisi semua pustaka yang diaju di dalam teks? Coba kalian gambling, buka misalnya di halaman kedua, ada menurut Ika. Ika, apakah Ika sudah ada di daftar pustaka? Coba dilihat di daftar pustaka, oh ternyata Ika belum ada. Itu berarti daftar pustaka kalian belum berisi semua pustaka yang diaju. Makanya perlu teliti, dicek satu-satu mana yang dikutip, ya mana ahli-ahli yang dikutip, mana teori-teori yang dikutip. Kalian harus baca satu-satu apakah itu semuanya sudah terangkum di dalam daftar pustaka yang kalian tuliskan. Untuk terhindar dari yang namanya plagiasi, diharapkan semua kutipan yang kalian kutip di dalam badan artikel kalian semuanya rujukannya ada di dalam daftar pustaka. Ya, apakah daftar pustaka yang kalian kutip itu sumber primernya itu lebih banyak daripada yang sekunder atau umum? Bu, bedanya gitu ya. Bedanya sumber primer sama sumber sekunder itu yang seperti apa sih, Bu? Yang dinamakan sumber primer di dalam artikel jurnal ilmiah yang pertama berasal dari artikel jurnal. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu itu adalah sumber pustaka primer. Yang kedua adalah buku. Ya, buku itu adalah sumber rujukan pustaka primer, Bu. Lalu apa yang sekunder, Bu? Yang sekunder adalah aturan-aturan perundang-undangan. Ya, biasanya aturan perundang-undangan itu adalah sumber rujukan yang sekunder. Oleh karena itu, gitu ya, dalam daftar pustaka, rujukan kalian itu tidak boleh lebih banyak dari aturan undang-undang daripada jurnal penelitian atau buku. Kenapa alasannya, Bu? Yang sekunder itu nggak boleh lebih banyak daripada yang primer. Karena yang namanya penelitian, apalagi sekarang sudah dipublikasikan secara online, itu sudah dibaca oleh semua negara. Ya enggak? Kalian di Indonesia, kalian submit artikel, dipublikasikan di jurnalnya Joce misalnya. Lah, misalnya ada PLS dari Malaysia membaca jurnal kalian dari Malaysia, sedangkan rujukan kalian adalah kebanyakan undang-undang Permendiknas, Permendikbud, gitu ya, misalnya standar isi, standar kompetensi lulusannya punya undang-undangnya di Indonesia. Ketika itu undang-undangnya di Indonesia, itu berarti hanya berlaku di Indonesia. Sedangkan pembaca kalian adalah dari berbagai negara, karena ini sistemnya kan memang open source ya, jadi dibuka untuk umum, semua negara itu bisa membaca artikel kalian. Ketika sumber yang kalian pakai lebih banyak yang sekunder, itu nanti nggak nyambung, nggak bisa diterapkan, tidak bisa menjadi sumber rujukan referensi dari negara-negara lain. Oleh karena itu di sini sumber primernya itu tidak boleh lebih sedikit daripada sumber yang sekundernya. Yang sekunder, yang undang-undang, yang Permendikbud, itu ya, yang tata aturan yang berlaku hanya di sebuah lembaga, misalnya aturan hanya itu di lapas atau misalnya di rutan, hanya ada di dinas pendidikan, itu tidak boleh lebih banyak daripada sumber jurnal ilmiah dan buku.
Itulah kenapa 80% itu harus berasal dari sumber primer. Karena kalau buku hasil penelitian itu ketika dibaca oleh pembaca yang berasal dari luar negara, itu akan sama. Gitu ya, pengetahuan teori yang akan didapatkan ya sama. Teori hasil belajar ya pasti kognitif, afektif, psikomotorik di seluruh negara itu pasti seperti itu. Ya enggak, teori motivasi yang namanya teori motivasi ya seperti itu. Tapi beda kalau misalnya Sisdiknas. Sisdiknas itu hanya berlaku di Indonesia. Ketika dibaca oleh pembaca dari negara lain itu akan beda maknanya karena itu hanya berlaku di sini, tidak berlaku untuk mereka. Itu ya, itu bedanya antara sumber primer dan sumber sekunder. Makanya di sini coba dicek lagi setelah kalian membuat sebuah daftar pustaka, ya kira-kira pustaka acuan primernya itu sudah lebih banyak belum daripada acuan pustaka sekunder. Kalau misalnya masih banyak yang sekunder, tambahkan acuan-acuan pustaka yang primer dari buku-buku, dari jurnal-jurnal internasional, dari penelitian-penelitian terdahulu, dari skripsi, tesis, disertasi, proceeding, dan yang lain sebagainya. Dan ingat itu ya tadi 80% harus yang berasal dari 10 tahun ke belakang. Kalau sekarang 2022 berarti batasnya adalah ada di 2012. Itu ya 80%-nya batasnya ada di 2012 ke sini. 2012 ke belakang itu punya slot 20% jika memang itu bukunya betul-betul tidak ada edisi yang terbaru. Itu ya. Nah, ini nih pertanyaan selanjutnya. Apakah pustaka yang kalian ambil rujukannya itu diterbitkan 10 tahun terakhir tadi ya yang saya jelaskan? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah semua pustaka yang diacu oleh kalian sudah relevan dengan masalah penelitian? Ketika penelitiannya berhubungan dengan manajemen program, pelaksanaan program, evaluasi program misalnya, atau mungkin metode pembelajaran, misalnya kesetaraan, keaksaraan, ya materi-materi yang diacu itu harus relevan dengan masalah-masalah penelitian yang sedang kalian teliti. Itu ya. Jadi ketika misalnya ditanyakan apakah daftar pustaka yang sudah kalian buat itu sudah sesuai atau belum, coba pertanyakan kelima pertanyaan ini. Ya, pertanyakan kelima pertanyaan ini. Ketika 5 pertanyaan ini sudah bisa dijawab dan jawabannya sudah sesuai, berarti bisa dipastikan daftar pustaka yang kalian buat itu sudah sesuai. Gitu ya. Saya ingatkan kembali lagi, masing-masing jurnal penelitian itu ada ketentuan sistem penulisannya, dia menggunakan style apa. Untuk mengetahui itu apa style bagaimana, Harvard style bagaimana, Vancouver style seperti apa, IEE style seperti apa, ISO style seperti apa. Nanti saya kirimkan materinya ke panitia karena materinya terpisah di sini karena sangat banyak ya dan di sini tidak akan saya jelaskan. Itu terkait dengan bagian kaki artikel jurnal ilmiah ya, di mana di bagian kaki itu ada ucapan terima kasih dan ada daftar pustaka gitu. Oke. Selanjutnya di dalam daftar pustaka yang ingin saya sampaikan di sini kepada kalian mungkin ya, ini yang menggunakan apa style ya, saya jelaskan. Ketika menggunakan apa style, biasanya yang paling umum di template-template jurnal ilmiah pendidikan itu biasanya menggunakan apa style. Apa style itu bagian yang pertama ditulis adalah nama pengarangnya. Itu ya. Jadi nama pengarangnya Ika Rizky Melia misalnya. Dan di dalam nama pengarang, ketika dia hanya dituliskan, ketika dia hanya satu penulis saja,
Misalnya Ika Rizky Meilia, itu penamaannya, penulisannya harus dibalik nama belakangnya. Ya, jadi Meilia, karena belakang saya namanya kan Meilia, koma Ika. Jadi ini sebetulnya nih Ali Ma'ruf Ali Imron, Al Ma'ruf Ali Imron itu nama sebetulnya, dia nama panjangnya adalah Ali Imron Al Ma'ruf. Ini yang pertama ya, yang pertama. Nama dia sesungguhnya adalah Ali Imron Al Ma'ruf. Tapi ketika dengan menggunakan apostyle, itu bagian belakangnya dibalik dia jadi pertama. Al Ma'ruf, Ali Imron. Ya, setelah nama pengarang, itu tahun terbit bukunya. Tahun terbit bukunya tahun berapa? Kemudian judul bukunya. Judul bukunya apa? Kemudian titik. Lalu kota yang menerbitkan buku tersebut. Kota terbitnya. Bandung misalnya. Setelah Bandung bukan titik, tapi titik 2. Lalu siapa penerbit bukunya? Itu kalau bentuknya buku. Tapi kalau misalnya bentuknya jurnal, sama. Di balik namanya, itu ya, tahunnya berapa, judul jurnalnya apa, nah dia itu diterbitkan di volume berapa, nomor berapa, bulan apa, tahun berapa. Itu kalau bentuknya kutipan jurnal. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kalian membaca sebuah buku, pengarangnya sama. Jadi misalnya ada satu pengarang, saya menerbitkan buku banyak sekali misalnya, saya punya buku banyak. Kalau di sini dicontohkannya Tohari. Ya, semua buku yang dibaca, yang kalian kutip dalam artikel penelitian kalian, itu semuanya punyanya Tohari. Dan judulnya beda-beda. Yang perlu ditulis hanya satu saja namanya. Dia sebetulnya namanya Ahmad Tohari. Itu ya, Ahmad Tohari. Di sini dibalik Tohari, Ahmad atau A titik boleh. Tahun 2021 judulnya Belantik. Kota terbit bukunya Jakarta, penerbitnya Gramedia. Ya. Lalu buku yang kalian baca yang kedua punya Tohari lagi nih, tapi judulnya beda. Dan ini yang harus diurutkan adalah tahun terbitnya. Dan namanya itu tidak perlu dituliskan lagi, cukup dengan menggunakan, apa ini namanya, tanda apa ini? Garis ya, garis lurus. Garis lurus seperti ini menunjukkan bahwa pengarangnya sama seperti yang di atasnya. Dan yang ditulis dulu adalah tahun yang paling tua, ini 2001. Yang lain kan ke belakang 345. Yang ditulis adalah tahun yang paling tua, yang paling dulu terbit, itu ya tahun 2001. Sistematikanya sama, judul, kota terbit, dan penerbit bukunya siapa. Ketika memang pengarangnya adalah sama. Jadi kalian tidak perlu menuliskan Tohari A, Tohari A, Tohari A lagi, walaupun beda bukunya. Itu ya. Ketik satu nama saja ketika namanya itu sama, tahunnya, itu ya, lalu judulnya, lalu kota terbitnya, lalu nama terbitnya. Dan yang perlu diingat oleh kalian harus alfabetis. Ya, ini harus alfabetis dari awal. Al-Ma'ruf, Cooper, gitu kan berarti A, B, C, setelah C, D, F, itu ya, F lebih dulu dari G, dan seterusnya sampai dengan Z, jika memang ada Z. Dan yang perlu kalian ingat, alfabetisnya adalah diambil dari nama terakhirnya. Meski namanya Ali Imron Al Ma'ruf, kan berarti nama depannya Ali ya, tapi yang kalian ambil bukan Alinya, tapi nama belakangnya Al Ma'ruf, oh berarti A. Gitu ya. Misalnya Tohari Ahmad, yang kalian ambil adalah nama belakangnya Tohari, berarti T alfabetisnya adalah T, bukan
bukan Ahmadnya, dan itu harus dituliskan secara alfabetis. Ini tata cara penulisan daftar pustaka menggunakan apa style, dan ini biasanya style yang paling sering gitu ya, yang paling sering ada di template-template dalam jurnal penelitian pendidikan. Itu terkait dengan daftar pustaka. Bagaimana cara penulisan daftar pustaka. Selanjutnya, Ibu, kenapa kita perlu melakukan penulisan kutipan disertai dengan sumber? Apa hubungannya, Bu? Apa akibatnya jika kita tidak menuliskan sumber tulisan yang kita kutip? Dalam proses penulisan artikel ilmiah ada yang namanya etika ilmiah, gitu ya. Nah, di dalam sebuah etika ilmiah penulisan artikel jurnal ilmiah ada yang disebut pelanggaran etika ilmiah. Ketika apa kita disebut melanggar etika ilmiah penulisan sebuah artikel? Ketika apa kita disebut melanggar? Yang pertama adalah yang namanya fabrikasi data. Ya, yang namanya fabrikasi data di sini pengertiannya adalah membuat data yang tidak sebenarnya atau datanya fiktif. Kita itu sebetulnya tidak mengutip, ya, tapi kita itu seolah-olah mengutip dan di sana dicantumkan namanya. Menurut Ika, motivasi adalah, padahal saya tidak pernah menuliskan bahwa motivasi adalah seperti yang digambarkan atau dituliskan oleh kalian. Tapi kalian di sana mencantumkan nama Ika, dan itu ada di daftar pustaka. Ya, itu namanya pelanggaran etika ilmiah, nggak boleh. Tidak boleh mengada-ada atau membuat data fiktif atau membuat kutipan palsu gitu ya, mempabrik data seolah-olah itu ada di dalam sebuah buku gitu ya, seolah-olah itu adalah sebuah teori yang kalian buat sendiri, seolah-olah itu bukunya ada gitu ya, padahal tidak ada. Itu pelanggaran etika ilmiah. Yang kedua, falsifikasi data. Mengubah data sesuai dengan keinginan agar kesimpulan penelitiannya itu sesuai dengan teori. Jadi kalian kayak membuat sebuah hasil penelitiannya itu tidak sesuai data di lapangan, agar hasil penelitian kalian itu sesuai dengan teori yang ada. Itu pun namanya pelanggaran etika ilmiah. Yang namanya hasil penelitian itu ya apa adanya aja. Ketika memang hasil penelitian kita tidak sesuai dengan teori, sampaikan ya bahwa hasil penelitian kita ternyata tidak sesuai dengan teorinya A misalnya. Hal tersebut dimungkinkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan misalnya hasil penelitian saya tidak sesuai dengan teorinya A. Dijelaskan saja bahwa memang ketika hasil penelitian kita itu tidak sesuai dengan teori yang ada, justru malah itu akan membuat menjadi sebuah temuan baru. Oh, ternyata ketika ini teori ini diaplikasikan di tempat A, oh ternyata dia tidak sesuai dengan teori kok. Berarti teori ini tidak digeneralisasikan di semua tempat. Ternyata seperti itu, dan itu tidak salah. Yang namanya hasil penelitian itu tidak ada yang salah, karena memang itu berbasis data lapangan, hasilnya memang seperti itu. Justru ketika kalian mengada-ada gitu ya, sesuai dengan keinginan karena bunyi teorinya seperti itu, sehingga kalian memirip-miripkan hasil penelitian kalian, sehingga bisa ada teori pendukung untuk mengulas pembahasan hasil penelitian kalian, itu malah justru yang salah. Gitu ya. Jadi jangan mengubah data penelitian sesuai dengan keinginan kalian. Gitu ya. Terutama agar hasil penelitian kalian itu biar bisa disimpulkan gitu ya, biar bisa disimpulkan sesuai dengan teori yang ada.
perlu. Jadi jangan takut ketika hasil penelitian kalian itu berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Karena yang namanya penelitian memang tidak bisa digeneralisasikan. Ketika kalian meneliti hal yang sama, ya, tetapi tempatnya berbeda, itu hasil penelitiannya belum tentu sama. Ya, itulah istilah yang namanya sebuah penelitian tidak bisa digeneralisasikan. Ya, sama-sama meneliti motivasi sih, gitu. Sama-sama meneliti hasil belajar, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Mungkin di Karawang, misalnya di Unsika, motivasi belajar berkorelasi dengan hasil belajar. Semakin tinggi motivasi, maka hasil belajarnya semakin tinggi pula. Misalnya itu di Unsika, tapi belum tentu itu di UI misalnya, atau mungkin di UGM, atau mungkin di UNY. Belum tentu teori motivasi sejalan dengan hasil belajar di sebuah kampus itu sama, karena tempatnya berbeda, karena subjeknya juga berbeda, karena karakteristik yang menjadi subjek penelitian juga berbeda antara mahasiswa Unsika dengan mahasiswa di kampus-kampus yang lain. Oleh karena itu tidak perlu melakukan falsifikasi data, karena ketika kalian melakukan falsifikasi data itu merupakan pelanggaran sebuah etika ilmiah. Ya, jadi tidak boleh fabrikasi data seolah-olah ada teorinya gitu ya, padahal nggak ada teorinya, tetapi kalian mencantumkan sumbernya, lalu tidak boleh mengada-adakan hasil penelitian ketika memang itu berbeda, ya apa adanya saja, memang bunyi hasil teori, hasil penelitian kalian adalah berbeda, gitu ya, tidak boleh, tidak perlu menyelaraskan antara hasil penelitian kalian dan teori, itu tidak perlu. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran etika, yang ketiga ada yang namanya plagiarisme, mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain, gitu ya, entah itu ahli, entah itu penelitian terdahulu, itu yang terdapat di dalam jurnal, proceeding, buku, tanpa citasi. Oleh karena itu, sangat penting yang namanya daftar pustaka dan kutipan. Kemarin ditanyakan oleh, saya masih ingat, oleh Vina kalau nggak salah, oleh Vina dan oleh siapa ya kemarin yang menjadi moderator saya. Ibu, lalu bagaimana caranya menuliskan sitasi kutipan langsung dan tidak langsung? Ya, ini sangat berhubungan dengan daftar pustaka. Apa yang kalian tuliskan dalam badan artikel ilmiah berupa kutipan langsung dan tidak langsung itu harus dicantumkan sumbernya. Menurut siapa, bukunya tahun berapa, halaman berapa. Ya, menurut siapa, jurnalnya mana, tahun berapa, halaman jurnalnya berapa, dituliskan. Ketika kalian sudah mengutip dan kalian menuliskan sumbernya, walaupun itu bukan merupakan hasil kata-kata kalimat kalian sendiri, tapi kalian menuliskan di dalam artikel kalian atau skripsi kalian gitu ya, skripsi kalian itu kalian ambil dari buku-buku, dari jurnal-jurnal, tapi kalian dengan menyebutkan sumbernya dari mana, itu bukan merupakan pelanggaran etika ilmiah, karena kalian menuliskan sumbernya. Baik banget kan gitu ya. Iya, yang penting kalian cantumkan dari mana sumbernya, ya. Kalian citasi itu, kalian kutip itu dari teorinya siapa, sebutkan gitu ya, tahun berapa, halaman berapa. Itu bukan merupakan sebuah plagiarisme atau bukan merupakan sebuah pelanggaran etika ilmiah. Oleh karena itu sangat penting yang namanya kutipan langsung dan tidak langsung dan daftar pustaka. Ketika kalian mencantumkan ketiga itu kalian tidak masuk ke dalam perbuatan plagiarisme karena kalian sudah menuliskan sumbernya, citasinya, daftar pustakanya. Gitu ya. Itu yang perlu kalian cermati atau mungkin bisa dijadikan
warning lah untuk kalian. Jadi jangan sekali-kali kalian ambil dari buku, ambil dari buku, ambil dari jurnal, ambil dari proceeding, ambil dari skripsi kakak kelas kalian, ambil dari tesis disertasi orang tanpa menuliskan sumbernya. Tuliskan sumbernya. Tuliskan apa yang menjadi pendapat mereka-mereka, tuliskan apa yang menjadi teorinya, tapi jangan lupa tuliskan sumbernya. Gitu ya. Dan klasifikasi plagiarisme itu ada bermacam-macam. Dari segi substansi, dari segi kesenjangan, dari segi proporsi, dari segi pola pencurian, pencurian gitu ya, baik itu kata demi kata gitu ya, diselingi dari berbagai sumber dengan kata-kata sendiri ya, berdasarkan individu sumber gagasan atau mungkin sering disebut dengan self plagiarisme. Jangan salah ya, ini dijelaskan di selanjutnya apa yang disebut dengan self plagiarisme. Saya contohnya, misal saya sudah menerbitkan artikel jurnal di jurnal Joce misalnya. Saya berbicara masalah pengelolaan program pelatihan in-house training. Itu sudah diterbitkan di jurnal Joce. Ya, lalu saya menerbitkan lagi artikel di misalnya jurnal JPPM UNY misalnya. Nah, padahal saya itu mengutip punya saya sendiri artikel saya yang sebelumnya. Karena saya merasa, oh itu tulisan saya kok, jadi saya nggak perlu mencantumkan sumbernya. Itu kan tulisan saya di Joce. Nah, saya bikin artikel lagi di UNY, tapi saya mengutip artikel punya saya sendiri yang sudah ada di Joce. Sekalipun itu punya saya harus tetap menuliskan sumber artikel tersebut, walaupun di atas korespondensinya saya sendiri gitu ya, Unsika. Tapi sumber teorinya saya tuliskan di kutipan punya saya sendiri, Ika Rizky Meilia. Ketika saya tidak mencantumkan sumber kutipan, walaupun itu adalah jurnal saya sendiri yang saya kutip, itu saya masuk ke dalam self plagiarism. Oleh karena itu, jangan-jangan skripsi kalian sudah masuk ke repositori. Gitu ya. Jadi bedakan antara repositori dengan jurnal artikel ya, artikel jurnal ilmiah ya. Karena pada kampus-kampus besar, gitu ya, kampus-kampus besar, semua skripsi mahasiswa itu juga diupload di dalam sebuah yang namanya repositori. Nah, kalian ketika kalian membuat artikel jurnal ilmiah yang berasal dari skripsi kalian, ketika kalian sama persis kata-katanya yang kalian ambil dari skripsi kalian, walaupun itu adalah skripsi kalian, ketika kalian membuat sebuah artikel jurnal yang diambil dari skripsi kalian, kalian juga harus mencantumkan sumber skripsi kalian ketika skripsi kalian sudah masuk ke repositori. Ya, karena di kampus-kampus besar ada yang namanya repositori skripsi mahasiswa, tesis mahasiswa, disertasi mahasiswa. Oleh karena itu biasanya kan ketika kalian searching di Google, itu kan ada skripsi yang betul-betul full, gitu kan? Full skripsi dari mulai cover sampai dengan lampiran itu full. Itu namanya kampusnya keren itu. Itu kampusnya kampusnya punya yang namanya repositori, dan itu sudah masuk di dalam yang namanya repositori itu masuk ke dalam salah satu contoh ini artikel ilmiah gitu ya. Jadi karya ilmiah, mohon maaf, karya ilmiah salah satunya kan banyak ya, di awal saya jelaskan. Nah, repositori itu juga merupakan salah satu karya ilmiah. Jadi jangan salah, ketika skripsi kalian sudah masuk repositori, kalian membuat artikel ilmiah, ketika rujukannya dari skripsi kalian, kalian pun harus mencantumkan sumber skripsi kalian, nggak masalah. Ya, ketika kita memang balik lagi,
yang namanya pelanggaran etika ilmiah itu ketika tidak mencantumkan sumbernya. Oleh karena itu ketika kita mengambil teori itu ambil saja. Yang penting kita tuliskan itu asalnya dari mana. Ya, karena kita mengambil yang punyanya kita sendiri saja itu termasuk dalam self plagiarism. Itulah pentingnya kenapa harus ada daftar pustaka di dalam artikel ilmiah. Ya, yang perlu saya garis bawahi adalah 80% harus sumbernya adalah dari sumber primer, sekunder itu 20% saja, dan 80% itu harus yang 10 tahun terakhir, nggak boleh lebih baik itu yang usang-usang, yang lama-lama itu mulai ditinggalkan. Itu terkait dengan pentingnya daftar pustaka di dalam artikel jurnal ilmiah. Untuk selanjutnya, kemarin karena ada pertanyaan, Ibu, apa sih bedanya antara kutipan langsung dan tidak langsung? Bagaimana Bu caranya menuliskan kutipan langsung dan tidak langsung? Kalau nggak salah saya ingat ini pertanyaannya Aisyah kalau nggak salah. Pertanyaannya Aisyah lanjutan dari pertanyaannya si Vina. Vina menanyakan tentang kutipan, lalu dilanjutkan sitasi, kemudian dilanjutkan Aisyah itu gimana sih cara membedakan atau mungkin gimana sih cara menuliskan antara kutipan langsung dan tidak langsung agar kita ini lanjutan dari yang tadi ya. Bagaimana caranya biar kita itu tidak termasuk ke dalam plagiasi. Oleh karena itu dalam menuliskan kutipan ilmiah, kutipan dalam karya ilmiah itu ada tata caranya. Selain tadi daftar pustaka sudah saya jelaskan, ini saya jelaskan sedikit terkait dengan kaidah kutipan karya ilmiah. Apa sih itu kutipan? Ya. Kutipan itu pinjaman kalimat. Kalian kan minjem kalimatnya, gitu ya. Di dalam skripsi yang kalian buat, di dalam artikel yang kalian buat, saya yakin itu bukan pure kalimat kalian sendiri. Pasti kalian ambil. Ya enggak? Pasti kalian ambil dari internet, pasti kalian ambil dari sumber, kalian pasti ambil dari penelitian terdahulu, kalian pasti ambil dari skripsi kakak kelas kalian pinjam. Ya enggak, kalian pinjam kalimat, entah kalimatnya itu persis maupun kalimatnya itu kalian parafrase sendiri, kalian tambah-tambahkan sendiri, tapi intinya adalah sama. Itu walaupun kalimatnya kalian tambah-tambah sendiri di tengah, di belakang, atau mungkin di depan, tapi pokok bahasan intinya adalah sama, sehingga kalian tetap aja dibilang minjem, gitu ya, minjem kalimat. Kalian itu meminjam kalimat, meminjam ide, meminjam pendapat, meminjam gagasan orang lain, gitu ya, yang diambil dari sumber tertentu, dari manapun, gitu ya, sumbernya dari manapun. Tapi kalau misalnya itu sebuah karya ilmiah, sumbernya itu harus sumber yang terpercaya. Jangan mengambil dari sumber-sumber internet yang tidak jelas. Termasuk Wikipedia itu juga termasuk bukan sumber yang terpercaya. Kalau Wikipedia ya. Tapi kalau misalnya dia diambil dari jurnal itu justru yang paling terpercaya adalah dari jurnal. Jurnal, buku, proceeding, skripsi, tesis, disertasi, itu adalah sumber-sumber yang paling percaya yang bisa dijadikan sebagai sumber kalian meminjam kalimat, gitu ya, meminjam pendapat, meminjam ide atau gagasan, meminjam teori, gitu ya, dalam kalian membuat sebuah artikel ilmiah. Jadi kutipan itu adalah pinjaman kalimat, gitu ya, yang kalian ambil dari berbagai sumber. Bagaimana sih Bu cara mengutip yang betul? Ada beberapa cara kutipan, itu ya, ada tiga jenis kutipan. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan sumber kedua. Nanti saya jelaskan setelah ini. Cara mengutip sebuah kutipan, gitu ya,
itu adalah dengan cara menyebutkan nama. Bu, menyebutkan nama itu nama apa yang disebutkan? Yang disebutkan adalah cukup nama belakangnya. Ika Rizky Melia. Meskipun nama panggilan akrab saya adalah Ika, tapi ketika kalian mengutip jurnal saya, mengutip buku saya, meskipun nama saya panggilan akrabnya adalah Ika, yang ditulis bukan Ika, tapi Melianya. Itu ya, jadi cukup nama belakang. Namanya panjang 3 kata, yang disebutkan hanya nama belakangnya saja. Bukan Ika Rizky, bukan Rizky Melia, tapi cukup Melianya saja. Ya, kemudian tahun terbit dan halaman yang dikutip. Contoh. Gaya penulisannya mau menggunakan dia ada di belakang kata atau kalimat, dia mau ada di depan sebuah paragraf, ya, atau mungkin dia mau di tengah-tengah paragraf. Boleh seperti ini, sah, semuanya betul. Misalnya, hasil belajar adalah bla bla bla. Ini saya contohkan ya. Saya tuliskan ya. Hasil belajar adalah bla 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 sampai titik. Di sini titik. Menurut Trimo 2007 halaman 202. Ini ditulis di akhir kalimat. Ini kalau di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat, beda ya. Ini kan tanda kurungnya di sebelum Trimo ya. Tapi kalau dia ada di awal kalimat, tanda kurungnya ada di tahun dan halaman. Ini yang biasanya mahasiswa salah. Lihat tanda kurungnya. Tanda kurungnya berbeda. Kalau dia ada di awal kalimat, tanda kurungnya setelah nama. Tapi kalau dia ada di akhir kalimat, tanda kurungnya sebelum nama. Nama ada di dalam tanda kurung ketika dia dituliskan di akhir kalimat. Hasil belajar adalah memuat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling mempengaruhi satu sama yang lain. Titik. Tanda kurung, Trimo 2007-202. Trimo tanda kurung 2007 halaman 202 menyatakan bahwa hasil belajar adalah bla 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 ketika dia ada di awal kalimat. Ya, kalau dia ada di awal kalimat, itu tanda kurungnya adalah ada di tahun dan halaman. Kalau dia ada di akhir kalimat penulisan kutipannya, nama Trimo ada di dalam kurung. Gitu ya. Kalau dia ini ada di tengah kalimat, penulisannya sama dengan yang di awal kalimat. Menurut Trimo, hasil belajar adalah misalnya bla 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 bla. Ini cara menuliskan kutipan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang membedakan adalah tanda kurungnya. Dan setiap teori yang kalian kutip itu harus menyantumkan sumbernya agar kalian terhindar dari yang namanya plagiasi. Ada 3 jenis kutipan tadi. Yang pertama, kutipan langsung. Sama persis yang dikutip itu plek sama persis kalian ambil di buku
bukunya, jurnalnya, itu sama persis. Ya, kalau kutipan tidak langsung, itu kalian mengambil gagasan ide dari sumber tertentu, tapi cara mengutipnya itu kalian tambahkan sendiri. Jadi ada kalimat-kalimat penghubung, ide pokoknya tetap sama, tapi kalian tambahkan dengan kalimat-kalimat kalian sendiri. Itu namanya kutipan tidak langsung atau parafrase. Kalau bahasa Indonesianya, kalau jurusan bahasa Indonesia itu menyebutkan parafrase. Jadi kalian ambil ide pokoknya, tapi kemudian kalian kembangkan sendiri kalimatnya. Tapi tetap idenya adalah hasil penelitiannya si ahli tersebut. Ya, dan tidak sama persis, kalian kembangkan sendiri, tapi kalian itu tetap mengutip. Itu namanya kutipan tidak langsung. Yang ketiga itu adalah kutipan dari sumber kedua. Contoh, kalau kutipan dari sumber kedua adalah kalian baca jurnal saya. Gitu ya. Tapi saya mengutip dari buku. Di jurnal saya sebutkan, menurut Naila, misalnya Naila bikin buku ya, menurut Naila, motivasi adalah bla 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 bla. Lah kalian, dalam penelitian kalian itu bacanya jurnal saya. Tapi kalian mau mengambil teori tentang motivasi. Dan saya, itu kan di jurnal saya menurut Naila. Tapi kalian kan nggak baca bukunya Naila. Kalian bacanya bukunya artikelnya saya. Itu namanya kutipan sumber kedua. Oleh karena itu cara penulisannya adalah itu ya, motivasi menurut Naila dalam IKA. Ya, karena kalian itu membacanya artikel saya, dan saya pun mengutip dari bukunya orang lain, bukunya Naila. Ya, oleh karena itu yang kalian tulis adalah motivasi menurut Naila dalam artikelnya Ika. Cara penulisannya adalah seperti ini. Saya contohkan langsung. Nih. Jadi, Kusmiatun membuat sebuah buku tentang tulisan faktual. Ya, tulisan faktual adalah itu misalnya Kusmiatun itu bikin buku. Nah, Kusmiatun itu menyadur dari mengambil teorinya Rotary. Nah, kalian itu tidak membaca bukunya Rotary, tapi kalian itu membaca bukunya Kusmiatun. Nah, Kusmiatun itu menyadur dari sini. Oleh karena itu, yang kalian bacakan Kusmiatun. Oleh karena itu, tulisan faktual menurut Rotary dalam Kusmiatun. Karena yang kalian baca adalah Kusmiatunnya, bukan dari bukunya Rotary-nya. Itu namanya cara mengutip kutipan sumber kedua. Itu ya. Sedangkan kalau misalnya kutipan langsung tadi kalian betul-betul plek sama persis mengambil dari sebuah sumber, entah itu dari sumber manapun. Itu diberi tanda kutip. Saya kasih tanda merah ya. Kalau kalian persis plek jiplek ngambil dari buku undang-undang atau mungkin dari manapun, itu harus diberi tanda kutip ketika dia kalimat tanda koma titik kalimatnya sama persis dengan buku yang kalian kutip, itu dikasih tanda petik. Ketika dia lebih dari 4 baris, ya enggak, ini kan lebih dari 4 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris, itu harus berganti paragraf, tapi menjorok, dan dia spasi 1. Kalau di sini kan spasi 1,5 ya.
dalam tulisan paragraf itu 1,5. Tapi kalau dia berbentuk kutipan, dia itu ketika lebih dari 5 baris yang kalian kutip kalimatnya, itu harus ditanda petikan, menjorok, kemudian 1 spasi. Tapi ketika dia tidak lebih dari 4 baris, misalnya hanya 3 baris, itu langsung saja masuk ke dalam kalimatnya. Contohnya, nih. Ini contoh kutipan yang tidak lebih dari 4 baris dan itu masuk ke dalam paragraf. Ya enggak? Karena dia itu tidak lebih dari 4 baris. Tapi ketika dia lebih dari 4 baris, itu dia harus diparagrafkan tersendiri. 1 spasi. Itu kutipan harus menyertakan sumbernya, tahun dan halamannya. Yang perlu diingat, sumber, tahun, dan halaman. Ketika tidak lebih dari 4 baris, dia masuk ke dalam paragraf. Ketika dia lebih dari 4 baris, dia harus diparagrafkan sendiri. Menjorok, gitu ya, menjorok dari tulisan awal dan 1 paragraf. Itu kutipan langsung dan tidak langsung. Yang terakhir tadi adalah contoh kutipan dari sumber kedua. Ada kalimat dalam. Dalam siapa? Cara menuliskan kutipan kedua. Inilah yang bisa menjadi rambu-rambu kalian untuk terhindar dari yang namanya pelanggaran etika ilmiah. Kalian ambil dari sumber manapun, saya yakin, karena termasuk saya gitu ya, saya pun sangat terbatas dalam membuat kata-kata ketika saya akan menulis artikel. Oleh karena itu saya juga ambil dari mana-mana, saya akui, tapi jangan lupa mencantumkan sumbernya. Ya, menurut ini, sedangkan menurut ini, dari beberapa pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa baru menggunakan kalimat saya sendiri, itu ya, menurut teori A, menurut teori B, menurut teori C, cantumkan sumbernya dari mana, menggunakan kutipan langsung, tidak langsung, atau kutipan sumber kedua. Tata caranya adalah tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Dan jangan lupa semua sumber yang kita kutip itu kita tuliskan dalam daftar pustaka. Kuncinya itu, insya Allah nanti kita akan terhindar dari pelanggaran etika ilmiah. Karena di dalam proses pelanggaran etika ilmiah pun ada yang namanya self-plagiarism. Itu tulisan kita sendiri, tapi kita itu mengutip punya kita sendiri, itu pun salah. Gitu ya, walaupun kita mengutip punya tulisan kita sendiri, kita pun harus menuliskan sumbernya. Gitu ya, oleh karena itu yang perlu diingat adalah cantumkan sumbernya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagian kaki, gitu ya, bagian kaki artikel jurnal ilmiah terkait dengan bagaimana cara menuliskan ucapan terima kasih, bagaimana caranya menuliskan daftar pustaka, dan ketika daftar pustaka itu harus sesuai dengan sumber-sumber yang harus dicantumkan agar terhindar dari yang namanya pelanggaran etika ilmiah. Itu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, barangkali ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika atas pemaparan materinya. Lalu selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Akang Teteh yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk Akang Teteh semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ika?
Apakah ada yang ingin ditanyakan akan teteh semuanya? Sebelumnya izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan Teh Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Puspita Wardani dari semester 4. Bu, izin bertanya, kalau misalkan daftar pustakanya itu dari luar, itu penulisannya gimana ya, Bu? Baik, terima kasih Teh Nabila atas pertanyaannya. Mungkin ini mau langsung dijawab aja, Bu. Oke, terima kasih Nabila, pertanyaan yang bagus. Ketika misalnya Nabila itu mengutip sumber jurnal dari jurnal internasional ya, mungkin ya maksudnya Nabila ya. Jurnal internasional atau buku-buku internasional. Sama persis Nabila. Tata cara penulisan antara jurnal nasional dan jurnal internasional itu sama. Caranya adalah siapa pengarangnya, gitu ya. Pengarangnya dulu tetap dibalik. Ketika menggunakan apa style itu berarti nama pengarang dulu. Nama pengarang jurnalnya siapa? Walaupun dia namanya mungkin ke Inggris-Inggrisan ya. Kalau dia dia memiliki dua pengarang, gitu ya, dua penulis yang namanya dibalik hanya pengarang pertama. Melia, Ika Rizky dan Nabila Dwi Puspita. Nabila Dwi Puspitanya tidak dibalik. Yang dibalik hanya pengarang pertamanya. Kemudian titik tahun. Jurnalnya tahun berapa Nabila. Kemudian judul jurnal internasionalnya tetap menggunakan bahasa Inggris Nabila. Lalu jurnalnya itu volume berapa, nomor berapa, tahun bulan terbitan jurnalnya itu bulan apa, tahun berapa. Itu ya. Jadi sama walaupun dia itu pakai Inggris, jurnal internasional maupun jurnal nasional itu sistematiknya ketika menggunakan apa style itu sama gitu ya. Ketika nama pengarangnya lebih dari dua, mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan. Ketika nama pengarangnya lebih dari dua, misalnya ada 3 misalnya, itu pakainya penulis pengarang pertama saja, kemudian untuk 2 penulis pengarang selanjutnya itu menggunakan kata-kata DKK kalau bahasa Indonesia. Jadi Melia, Ika Rizky DKK kalau lebih dari 2. Tapi kalau dengan menggunakan jurnalnya bahasa Inggris atau bukunya bahasa Inggris, itu DKK itu diganti dengan et al. Itu ya, et al. Jadi Melia, Ika Rizky, misalnya saya pengarang jurnal bahasa Inggris, Melia, Ika Rizky et al. Pakainya et al. Tapi kalau dia menggunakannya adalah pengarang dalam negeri, pakainya DKK dan kawan-kawan ketika pengarangnya atau penulisnya lebih dari 2 penulis. Tapi kalau misalnya 1 ditulis dengan cara dibalik, kalau dia menggunakan 2 pengarang, nama yang dibalik itu hanya nama pengarang pertama dan dihubungkan dengan kata dan. Melia, Ika Rizky dan Nabila Dwi Puspita. Tapi kalau misalnya ada 3 pengarangnya, misalnya saya, Nabila, dan Naila, berarti Melia, Ika Rizky, DKK. Kalau bahasa Inggris pakainya et al. Et al. Ya, itu tata cara penulisan baik itu jurnal maupun buku dari luar, jurnal internasional atau buku-buku internasional. Seperti itu, Nabila. Terima kasih, Ibu. Sami-sami. Baik, ini saya izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Bu. Oke. Di sini ada dari Teh Nadia dari kelas 8B, izin bertanya terkait publish jurnal. Saya sudah registrasi di salah satu jurnal yang sempat Ibu berikan. Kira-kira jarak setelah registrasi di jurnal tersebut agar saya bisa login membutuhkan waktu berapa lama ya, Bu? Nadia sudah register. Kalau sudah register, dapat balasan email nggak, Nadia? Nadia sudah dapat balasan email belum dari jurnal? Belum. Sudah bisa login?
Kalau register, ya memang ya, sebelum login itu harus register dulu. Kalau sudah register, nanti kan ada user password. Nanti ketika sudah mencantumkan user password register, biasanya dapat balasan email. Nah, balasan email itu nanti dari balasan email itu nanti biasanya dapat pemberitahuan, silahkan nanti memasukkan token apa. Nah, nanti dari token itu nanti bisa langsung untuk login. Atau mungkin ketika memang tidak dapat email, silahkan Nadia langsung login aja dengan menggunakan user password yang Nadia kemarin registerkan. Kalau boleh tahu di jurnal mana? Kalau boleh tahu di jurnal mana? Oke, UM. Ya, kebetulan saya nggak punya kenalan di UM. Siapa ya? Dicoba ya Nadia ya, karena belum dapat balasan email, dicoba saja Nadia langsung login dengan menggunakan user password yang kemarin Nadia daftarkan pada saat register. Kalau memang bisa langsung, ya berarti bisa langsung submit saja. Tidak usah menunggu balasan email. Kalau memang login dengan menggunakan user password yang kemarin pada saat Nadia register tidak bisa, ya berarti harus menunggu balasan email dulu. Gitu. Kalau misalnya memang ya silahkan dicoba dari sekarang. Kalau memang daripada lama menunggu gitu ya, daripada lama menunggu balasan email, ya mendingan tidak perlu di Malang, di yang lain saja. Coba register di jurnal-jurnal yang lain saja. Harusnya sih setelah register harusnya mendapatkan balasan email. Lalu dari balasan email itu nanti mendapatkan token masuk untuk login seperti itu. Biasanya langsung. Ketika memang dicoba tidak bisa, coba beralih ke jurnal yang lain saja. Tidak perlu harus di Malang. Itu ya, banyak jurnal yang lain. Oke, sami-sami Nadia. Baik, terima kasih Teh Nadia atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Ika atas jawabannya. Selanjutnya kepada Kang Teteh, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan? Mungkin sudah cukup jelas kali ya Bu. Saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika Rizky Melia sudah memaparkan materi dan terima kasih juga kepada Akan Teteh semuanya yang sudah join dalam kegiatan TJS pada pertemuan keempat ini. Sebelum saya menutup pada kegiatan pagi hari ini, saya ingin membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Pada bagian kaki artikel terdapat saran, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Saran tidak selalu harus ada. Saran dapat dikemukakan apabila ada temuan yang signifikan yang diyakini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat jika diterapkan, dan saran dapat berupa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Lalu ucapan terima kasih diucapkan pada yang berkontribusi langsung pada riset dan penulisan, seperti sponsor dana penelitian, penulisan, orang yang memberi saran atau bahan, dan yang membantu pengecekan bahasa, pengukuran, atau olah data. Dalam pengucapan terima kasih tidak wajib ada, tetapi sebaiknya ada, dan tuliskan nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan. Lalu ada daftar pustaka. Jika ingin menulis daftar pustaka, masukkan semua daftar pustaka yang dirujuk dan diteliti satu persatu agar mengetahui kutipan tersebut diambil dari buku, jurnal, atau lainnya. Daftar pustaka harus ditulis agar terhindar dari plagiat. Mungkin segitu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Ika dan Akan Teteh semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin Ibu izin mengkonfirmasi juga, di sini banyak yang izin Bu karena ada kegiatan PLP, masih ada kegiatan PLP. Oh iya, betul. Banyak kakak teteh yang izin Bu. Dan mungkin sebelum kita menutup, sebelum pada keluar dari Google Meet ini, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Bu. Kepada kakak teteh semuanya diharapkan on cam ya, karena kita mau sesi dokumentasi. Yuk kakak teteh semuanya bisa on cam. Kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada kakak teteh yang tidak terkendala jaringan atau ada halangan bisa on cam terlebih dahulu ya buat sesi dokumentasi. Oke, mungkin hitung ya. Oke, ini mau di SS ya, akan teteh semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Kang Teteh, nggak boleh gaya bebas kok. Ayo gaya bebas semuanya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Kang Teteh semuanya. Oke, terima kasih sami-sami semuanya, sehat selalu. Saya izin live ya. Iya Ibu.